Pemirsa, bantuan sosial program Keluarga Harapan atau PKH di Gunung Kidul, Yogyakarta diduga salah sasaran. Sementara di Batu Bara, Sumatera Utara, nominal sembako yang diterima warga tidak sesuai dengan harga di pasaran. Bantuan sosial program Keluarga Harapan atau PKH, Desa Kepek, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul disinyalir salah sasaran. Pasalnya, bantuan yang seharusnya untuk warga kurang mampu malah diterima warga yang memiliki rumah dan kendaraan bagus. Ironisnya lagi, warga penerima bantuan tersebut justru sudah meninggal dunia. Sementara warga yang seharusnya menerima bantuan malah terlewatkan. Jatah beras almarhumah Simbok belum saya ambil sampai bulan ini. Harapan saya nanti biar ada saudara ataupun teman lain yang lebih membutuhkan untuk bisa memanfaatkan dari program PKH ini. Sementara itu, bantuan sosial bagi warga terdampak pandemi COVID-19 di Batu Bara, Sumatera Utara tidak sesuai dengan nominal harga sembako yang diterima. Dugaan penyimpangan penyaluran bantuan sosial program sembako hampir terjadi di seluruh kecamatan di Batu Bara. Bansos sembako 10 kg beras, 10 butir telur, 1 kg brokoli, dan 1 kg jeruk dihargai Rp200.000. Harga sembako ini jauh lebih mahal dengan selisih lebih dari Rp50.000. Pemerintah mengklaim penyaluran sembako sudah menyentuh lebih dari 50% keluarga penerima manfaat. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemerintah Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara akan menahan kartu tanda penduduk warganya yang tidak menggunakan masker. Sanksi pencabutan izin usaha juga akan diberlakukan jika nekat berjualan tanpa mengenakan masker. Petugas gabungan menggelar razia terhadap warga yang tidak mengenakan masker di Tebing Tinggi, Sumatera Utara. Petugas menegur warga yang kedapatan tidak mengenakan masker di luar rumah. Warga juga mendapat masker gratis untuk langsung digunakan. Kedepan, pemerintah Kota Tebing Tinggi akan menahan kartu tanda penduduk warganya yang tidak menggunakan masker. Sanksi pencabutan izin usaha pun akan diberlakukan jika nekat berjualan tanpa memperhatikan protokol pencegahan COVID-19. Kita edukasi dulu. Mungkin dalam tempo 3-5 hari kita melakukan edukasi, baru itu kita memberikan sanksi. Jadi oleh karena itu edukasi lebih duluan, sosialisasi lebih duluan, baru sanksi nanti kita terapkan. Hari ini lebih dari 15.000 masker juga dibagikan kepada warga, sekaligus mengedukasi warga terkait sanksi penahanan KTP dan pencabutan izin usaha. Dari Tebing Tinggi, Sumatera Utara, Abdullah Sani Hasibuan, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi YouTuber Ferdian Paleka yang memberi bingkisan sampah kepada waria menuai kecaman dari berbagai pihak. Diduga melanggar UU ITE. Satu teman pelaku telah ditangkap polisi dan kini Ferdian juga tengah diburu polisi. Polisi menangkap satu orang rekan YouTuber Ferdian Paleka yang membuat konten memberikan bingkisan sembako namun berisikan batu dan sampah kepada waria di Jalan Raya Bandung, Jawa Barat. Sebelumnya, komunitas transgender itu telah melaporkan aksi Ferdian Paleka dan rekan-rekannya ke Polrestabes Bandung. Aksi tak terpuji Ferdian Paleka dan teman-temannya viral setelah videonya diunggah ke kanal YouTube dan menuai kecaman di dunia maya maupun di lingkungan tempat tinggalnya. Bahkan rumah Ferdian Paleka digeruduk warga dan didatangi polisi, namun Ferdian tidak ada di rumahnya. Alih-alih meminta maaf, Ferdian Paleka kembali membuat kontroversi setelah merilis permintaan maaf bohongnya di akun Instagram. Saya pribadi meminta maaf atas kelakuan saya
yang itu. Tapi bohong ya. Polisi kini masih mencari Ferdian Paleka karena dugaan pelanggaran Undang-Undang ITE. Dari Bandung, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Dan untuk informasi terkini terkait YouTuber prank bingkisan sampah ini, kita telah terhubung dengan Kasat Reskrim Polrestabes Bandung, AKBP Gali Indragiri melalui sambungan Skype. Selamat petang, Pak Gali. Selamat petang, Mbak. Baik, Pak, apakah semua pelaku sudah tertangkap, Pak, terkait konten prank ini? Ya, baik. Jadi perlu kami informasikan, jadi dari 3 yang terindikasi ada di dalam video tersebut, baru 1 yang bisa kita amankan. Untuk yang 2 orang masih dalam upaya kami untuk pengungkapan atau penangkapan. Baik, berarti sejauh ini baru rekan dari pemilik akun YouTube ya, Pak? Ya, inisial T ya. Kalau pemilik akun YouTube Ferdinand sendiri ini sampai saat ini sudah terdeteksi ada di mana, Pak? Ya, tadi pagi kita sudah cross check, kita lakukan upaya penangkapan di rumah yang bersangkutan memang tidak ada. Namun demikian kita akan berupaya semaksimal mungkin. Baik, Pak, dari keterangan pelaku yang sudah tertangkap ini, apa alasannya untuk melakukan video prank ini, Pak? Ya, sejauh ini dari hasil pemeriksaan kita, dari yang bersangkutan inisial T, ya dia hanya membantu dari rekannya, inisial F tadi itu, dalam untuk membantu konten yang ada di video si F ini. Gitu. Apa yang dijanjikan oleh F kepada T ini, Pak? Kalau dijanjikan tidak ada, karena memang yang bersangkutan memang berteman sejak lama, dan intinya dia hanya membantu gitu penyampaian dari yang bersangkutan. Baik, dari mulai pembuatan video, kemudian ide dari melakukan prank itu sendiri dilakukan oleh siapa, Pak? Ya, kalau menurut keterangan dia itu disampaikan bahwasanya yang mempunyai ide itu Ferdian sendiri ya. Jadi untuk yang teman-temannya hanya membantu gitu. Baik, rencananya akan dilakukan berapa kali, Pak? Apakah ada keterangan dari yang ditangkap ini? Ya, untuk ke sana kita masih memerlukan informasi lagi ya, karena yang disampaikan tadi hanya sepintas apa yang terjadi kemarin itu yang sempat viral. Pak Gali, ini ada juga video yang memperlihatkan si tersangka F ini meminta maaf pura-pura. Nah, apakah ini juga akan memperberat begitu? Ya, kita akan melihat dari unsur-unsur yang kita sangkakan nantinya. Apakah memang apa yang dia sampaikan, seperti yang terakhir tadi itu, pura-pura meminta maaf, kita akan melihat sejauh mana unsur-unsur yang kita persangkakan. Baik, sebenarnya sejak awal ide prank ini atau mengerjai orang ini, siapa yang merancang? Jika memang Ferdinand yang merancang, 2 temannya lagi ini bertugas sebagai apa, Pak? Ya, seperti kita lihat di video, ada 1 orang inisial A, ya, inisial A itu membantu memasukkan sampah-sampah yang dimasukkan dalam kardus. Dan kemudian kalau untuk dari inisial T itu ya seperti kita lihat dia sempat menyampaikan beberapa kata-kata dan kemudian dia sempat mengambil video dan juga menjadi drivernya itu, pengemudi. Baik. Kemudian Ferdian ini apakah akan dikenai pasal tertentu, Pak? Hukuman maksimalnya berapa, Pak? Ya, jadi sementara kita akan kenakan pasal 45 ayat 3 dan juga kita juga masukkan pasal 36 dan 51 ayat 2 ya, Undang-Undang ITE. Nah, di situ ancamannya 12 tahun. Ya. Baik, ini laporan sendiri datang dari komunitas transgender. Apa bentuk laporannya, seperti apa, Pak? Ya, jadi perlu saya sampaikan bahwasanya tadi dini hari ya, sekitar pukul 1 dini hari yang bersangkutan datang melaporkan pada Satreskrim Polrestabes Bandung, ditemani
beberapa rekan-rekan mereka berjumlah sekitar 12 orang gitu ya. Baik. Intinya mereka melaporkan apa yang mereka alami ya terkait masalah penghinaan atau pencemaran nama baik yang mereka alami terkait apa yang sudah dilakukan oleh para terlapor gitu. Dari rekan Ferdian sendiri Pak, apakah sudah ada keterangan sebenarnya alasan utamanya apa sih Pak? Apa hanya untuk mendapatkan viewers dan subscriber semata? Ya sejauh ini masih belum bisa kita sampaikan ya karena masih kita lakukan penyelidikan dan juga yang bersangkutan belum kita amankan gitu. Baik, berarti sampai saat ini Ferdian masih dicari ya Pak ya? Sudah terdeteksi Pak ada di mana? Ya insya Allah dalam waktu dekat kami juga sampaikan agar kooperatif, apabila tidak kita akan lakukan tindakan tegas terukur. Berarti statusnya buron ya Pak sekarang ya Pak? Ya kita bisa sampaikan seperti itu, kita akan berusaha untuk menangkap yang bersangkutan. Baik, terima kasih AKBP Gali Indragiri telah bergabung bersama kami di iNews sore.